Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 26 sampai ayat 28. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah Tritunggal, pencipta segala sesuatu. Dari firman Tuhan yang telah kita baca, maka kita merenungkan yang pertama, percayalah sepenuhnya hanya kepada Allah. Sebab Dia yang menciptakan kita, Dia yang memelihara hidup kita, Dia yang mengetahui segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita boleh ada hingga saat ini adalah hanya karena perkenanannya. Percaya sepenuhnya kepada Allah, sebab Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya. Yang kedua, jangan andalkan pengertian dan akal budimu dan logika berpikirmu dalam memahami apa yang dinyatakan oleh kitab suci, terlebih nas kita hari ini. Karena jika kita menuntut bukti, bagaimanakah Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada? Bagaimana prosesnya Allah menciptakan langit dan bumi? Maka kita akan sulit untuk percaya. Terimalah perkataan firman Tuhan ini dengan iman percaya, bukan dengan mengandalkan logika berpikir. Sebab jika kita mengandalkan akal pikiran, kepandaian, kepintaran, maka kita hanya akan sibuk mencari bukti, dan akhirnya hal yang terpenting untuk kita dapatkan menjadi tertinggal. Kita tidak fokus kepada apa yang dinyatakan kepada kita, yaitu keberadaan dan pengenalan diri Allah melalui ciptaan ini kepada kita. Kabar baik atau Injil dan damai sejahtera. Sebaliknya kita hanya mendahulukan pengetahuan dan kepandaian yang berakibat kepada kehilangan yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Yang ketiga, manusia diciptakan berdasarkan rancangan dan rencana. Tidak ada yang diciptakan tanpa rencana dan rancangan Allah. Rencana dan rancangan terbaik bagi kita adalah bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apakah kehadiran kita di dunia ini sudah mewujudkan kehadiran gambar dan rupa Allah? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika manusia ditebus dengan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, kemuliaan, kesegambaran dengan Allah dianugerahkan dan disingkapkan bagi kita. Segambar dan serupa dengan Allah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Sebab rencana dan rancangan menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah dalam rangka tugas memelihara ciptaan Tuhan, melestarikannya. Jika dikatakan berkuasa bukan menjadi mengeksploitasi, tetapi mengelola dan melestarikannya dengan baik. Manusia menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam memelihara dan menjaga alam yang telah diciptakan Tuhan. Dan tentunya semua itu diciptakan Tuhan dalam rangka kasih-Nya atas manusia, penerima kasih Allah. Melalui pengelolaan yang baik dan benar, maka alam ciptaan Tuhan ini menjadi cara Tuhan dalam memelihara
dan memenuhi segala kebutuhan manusia. Yang keempat, Allah memberkati manusia untuk menjadi berkat. Alam ciptaan ini adalah berkat Tuhan bagi kita. Tetapi jadilah berkat buat alam ciptaan ini dengan mengelolanya dengan baik. Menjadi berkatlah dengan penuh ketaatan kepada Allah. Nyatakanlah kesegambaranmu dengan Allah melalui tugas panggilan kita yang diserahkan Tuhan. Beranak cucu juga adalah berkat Tuhan, dan anak cucu kita menjadi berkat bagi sekitar kita. Kiranya kita tetap setia di dalam iman percaya kita kepada Allah Tritunggal, kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kiranya senantiasa selalu setia percaya kepadamu ya Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau merancang kehidupan kami, sehingga kami boleh ada hingga pada saat ini. Dan biarlah kami menyatakan kesegambaran kami dengan-Mu ya Allah melalui karakter kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.